Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika matamu membuat kamu berdosa, cungkilah, lebih baik masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada dengan dua mata masuk ke dalam neraka, api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar pesan yang sangat jelas, yaitu kita harus menjauhi dosa. Karena dosa itu membunuh, dosa itu selalu serius. Jadi jangan main-main dengan dosa. Secara khusus sore hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu hal yang seringkali juga menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Dosa iri hati. Apalagi dosa iri hati ini sangat dekat hubungannya dengan mata, karena kita melihat hidup orang lain, situasi orang lain kok lebih baik dari kita. Kita jadi iri hati. Iri hati itu apa? Pertama. Kedua, hubungan iri hati dengan kesombongan, ambisi. Dan ketiga, bagaimana melawan iri hati dengan kerendahan hati. Apa sih iri hati itu? Santo Thomas Aquinas bilang, iri hati ini adalah kemarahan yang tidak rasional akan keberhasilan orang lain. Kalau orang lain berhasil, Anda bersukacita atau bersedih? Kalau sahabat Anda berhasil, apa yang Anda rasakan? Kalau istri atau suami berhasil, apa yang Anda rasakan? Kadang-kadang kita juga nggak terlalu seneng dengan keberhasilan orang lain. Apalagi kalau teman yang kita nggak terlalu suka, yang kita kenal nggak terlalu suka, kita nggak suka sama dia hidupnya berhasil. Kita jadi bisa marah. Hati kita mendidih
semakin orang lain berhasil, aku semakin tidak suka. Apakah ini juga bisa terjadi pada murid-murid Yesus? Bisa aja. Makanya dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana murid Yesus katakan supaya orang yang mengusir setan dalam nama Yesus untuk tidak melakukannya lagi. Karena mereka bukan bagian dari kita. Pertanyaannya, apakah itu sungguh karena mereka bukan bagian dari kita? Lalu kalau mereka ini bukan bagian dari kita, kenapa? Bukannya seharusnya mereka ikut bersuka cita kalau ada orang lain yang bukan bagian dari mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Dan Yesus memperbolehkan orang yang bukan bagian dari mereka untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Melakukan hal yang baik dalam nama Yesus. Seharusnya para murid ikut senang, tapi ternyata mereka menyetop orang itu. Kontrasnya akan menjadi sangat kelihatan karena di beberapa perikop sebelumnya kita dengar bagaimana para murid mengusir setan dan gak berhasil. Sementara orang ini yang bukan bagian dari mereka berhasil. Keberhasilan orang lain bisa buat kita jadi gak seneng. Dalam bacaan pertama kita juga dengar bagaimana orang-orang ini menyetop 2 orang yang bisa bernubuat, menerima juga Roh Kudus. Padahal yang disebutkan dalam bacaan pertama ini, 2 orang ini bukan bagian dari yang terpilih. Siapa mereka? Eldad dan Medad, penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Tapi Musa udah tentukan 70 orang yang dia pilih. Dan 2 orang ini gak termasuk di 70 orang itu. Tapi mereka bisa bernubuat dipenuhi dengan roh. Tapi yang udah terpilih gak seneng. Seringkali dalam hidup kita juga jadi tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Tuhan bisa memakai siapa aja. Tuhan yang murah hati bisa memampukan, memberkati orang-orang siapa saja untuk dipakai dalam karya Tuhan. Bagaimana kita menanggapi situasi ini? Dengan sukacita atau dengan kemarahan dan iri hati? Kenapa kita iri hati kalau orang lain lebih berhasil? Ini ada kaitannya dengan ambisi, kesombongan. Minggu lalu kita baru dengar, dan bacaan minggu lalu ini langsung terhubung dengan bacaan hari ini. Apa bacaannya minggu lalu? Yang para murid perdebatkan adalah siapa yang paling besar di antara kita. Nah, Anda lihat sekarang koneksinya. Minggu lalu kita baru dengar para murid ribut soal siapa yang paling besar. Hari ini kita lihat mereka gak seneng kalau ada orang yang menggunakan nama Yesus untuk melakukan karya Yesus. Yang harusnya mereka bisa lakukan, mereka gak bisa lakukan. Sementara orang lain bisa lakukan. Kenapa ini terjadi? Bagaimana dengan kondisi hati mereka? Seringkali dalam hidup kita jadi iri hati karena kita dipenuhi dengan berbagai ambisi, kesombongan. Kalau kita iri hati, kita itu mau supaya orang lain jatuh, ditarik ke bawah. Gak boleh tinggi-tinggi, gak boleh hebat-hebat. Karena apa? Karena kalau dia hebat, aku jadi kelihatan kurang hebat. Kalau dia hebat, dia yang akan dapat perhatian. Aku di mana? Makanya iri hati dan ambisi, kesombongan ini tidak bisa terpisahkan.
kita harus cek dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini dipenuhi dengan iri hati, kita cari kesalahan orang lain, seringkali mudah kritik orang lain. Jangan-jangan itu bukan karena orang lainnya ada kesalahan atau kekurangan. Kita hanya cari-cari. Sebetulnya kelemahan terbesarnya adalah dalam diri kita. Karena kita dipenuhi dengan ambisi, kesombongan, mau jadi hebat. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita dipenuhi dengan rasa iri hati. Malu kalau kita iri. Karena kalau kita iri itu artinya kita mengakui bahwa kita kalah dari orang itu. Kita lebih lemah, orang itu jauh lebih hebat, bersinar. Kenapa mesti lihat kehebatan orang lain? Padahal ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita harus bersyukur atas berbagai kelebihan itu. Jadi apa yang kita harus buat? Belajar untuk rendah hati. Kalau iri hati, buat hati kita jadi sakit. Makan dalam. Dan malu kan kalau iri? Orang yang benar-benar dikuasai oleh rasa iri hati, dia gak berani cerita ke orang lain. Kalau dia berani cerita ke orang lain, itu namanya irinya tuh bukan sungguh-sungguh, main-main aja. Ya aku iri sama kamu kok hebat sekali. Tapi yang benar-benar iri, hatinya mendidih dan malu, gak mau sampai pada orang lain. Udah hatinya sakit, gak bisa cerita lagi ke orang lain, tambah susah lagi. Nah makanya bagaimana kita harus memecahkannya. Dosa iri hati ini sangat serius. Dari yang kecil bisa bawa jadi yang besar. Tentu contohnya ada begitu banyak dalam kitab suci. Kain dan Abel, atau Yusuf pemimpi yang dibunuh oleh saudara-saudaranya karena mereka iri hati. Jadi kalau udah dikuasai oleh dosa iri hati, dari hal kecil bisa bawa kita pada hal besar. Dosa kecil bawa kita pada dosa besar dan buat kita jadi jatuh. Makanya iri hati sekecil apapun harus dihilangin. Bagaimana hilanginnya? Tuhan Yesus bilang dalam Injil hari ini, kalau matamu membuat kamu jadi berdosa, cungkil. Lalu apakah kita berarti harus cungkil mata kita? Tentu kita harus belajar untuk mendisiplinkan mata kita, pikiran kita, hati kita, supaya jangan hanya lihat kelebihan orang lain. Dan belajar kalau lihat kelebihan orang lain juga bersyukur. Karena ini artinya karya Tuhan semakin dimuliakan. Karya Tuhan dilakukan lewat banyak orang. Dan tentu kita juga perlu belajar melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam diriku. Harus belajar jadi rendah hati. Bukan hanya dikuasai oleh kesombongan. Aku ini kan punya harga diri. Aku sudah merasa terhina karena dia lebih hebat dari aku. Di mana harga diriku? Orang jadi gak pandang aku lagi. Karena kalau sebelumnya aku ini yang paling hebat, aku ini jadi pusat perhatian. Sekarang udah beralih. Terlalu sibuk dengan harga diri. Tapi ini bukan hanya terjadi dalam masyarakat sekuler. Ini juga terjadi dalam masyarakat gereja, dalam lingkup gereja. Bahkan dalam keluarga kita. Dalam keluarga sering gak ribut karena masalah harga diri. Kalau lagi berantem, siapa yang minta maaf duluan? Susah gak minta maaf? Kenapa minta maaf jadi susah? Harga diriku mau ditaruh di mana?
soal harga diri ini seringkali juga bikin saudara jadi retak, keluarga jadi retak, persahabatan putus karena aku mau jadi yang paling hebat. Aku harus tinggikan harga diriku. Tapi kalau kita terus-menerus sibuk soal harga diriku, kita bisa-bisa kehilangan teman, kehilangan keluarga, dan lebih susah lagi, kehilangan kedamaian hati. Lebih bahaya lagi, kehilangan surga, bisa-bisa masuk neraka karena soal harga diri. Tentu kita perlu belajar supaya apa yang buat kita ini jadi dosa disingkirin. Kalau karena kesombongan, bukan berarti harga dirinya harus dibuang. Tentu harga diri harus dijaga, tapi yang benar, yang pas. Karena kalau kita jadi rendah hati, orang juga akan jadi makin dekat sama kita. Persahabatan jadi semakin dibangun. Hubungan dalam keluarga juga semakin indah. Jangan sampai karena soal kesombongan ini kita jadi dikuasai oleh iri hati ini. Hati-hati dengan soal kesombongan ini. Minggu ini kita memperingati Santo Padre Pio. Tentu Anda tahu Padre Pio adalah santo besar yang banyak sekali dikagumi. Banyak pengikutnya. Orang seringkali minta tolong kepada Padre Pio. Karena Padre Pio ini dikenal melakukan banyak mujizat. Tapi hidupnya Padre Pio juga gak selalu gampang. Ada seorang yang menulis tentang hidupnya, biografer yang paling terkenal dari Padre Pio. Dia tulis mengenai Padre Pio saat Padre Pio ditanya oleh seorang pengikutnya. Padre Pio tanya kepada orang itu, namanya Eligio. Eligio, nanti kamu kalau udah dewasa, kamu mau jadi apa? Apa cita-cita kamu? Eligio bilang, saya mau jadi santo. Padre Pio tersenyum. Anda tahu ya, Padre Pio ini terkenal sekali karena stigmatanya, melakukan banyak mujizat. Kalau di Italia ada banyak sekali orang yang pergi ke tempat Padre Pio ini, di mana dia dulu hidup di Rotonda. Jadi sangat terkenal Padre Pio. Nah, lalu Padre Pio tanya sama yang namanya Eligio ini, kalau kamu nanti cita-citanya jadi apa? Eligio bilang, saya mau jadi santo. Padre Pio tersenyum dan bilang, kamu yakin jadi santo itu gak gampang, banyak tantangannya. Bahkan bisa mengerikan. Kenapa Padre Pio bilang seperti itu? Karena Padre Pio dalam hidupnya mengalami banyak sekali tantangan. Ada banyak sekali orang yang tidak suka sama Padre Pio. Dia menerima stigmata waktu dia umur 24. Tapi waktu dia terima stigmata itu, begitu banyak orang juga yang ragu. Bener gak sih itu dari Tuhan? Bahkan saat Padre Pio mulai terkenal, ada seorang Romo ini juga sangat terkenal. Dia bangun satu universitas dan bangun rumah sakit di Roma. Kalau sekarang rumah sakitnya itu jadi tempat di mana kalau paus sakit, mereka dirawat di rumah sakit ini. Father Agostino Gemelli namanya. Romo Fransiskan, dia yang bangun rumah sakit ini ya. Penting sekali rumah sakitnya di Roma. Ternyata Romo ini udah punya keraguan. Bener gak Padre Pio ini terima stigmata? Jadi dia datang kunjungin Padre Pio. Waktu dia mau periksa, Padre Pio tanya, mana surat kamu? Kamu diutus gak sama Vatikan? Ternyata Romo Agostino itu tidak diutus oleh Vatikan. Dia hanya mau tahu aja. Dia minta supaya Padre Pio tunjukin stigmatanya.
Tapi Padre Pio menolak. Father Augusto ini bilang, ayo saya mau lihat, saya mau periksa. Karena dia orang penting, dia punya posisi tinggi di Vatikan, dia berharap Padre Pio bisa bekerja sama. Padahal Padre Pio udah dibilangin sama atasannya, harus selalu minta mana suratnya dari Vatikan kalau ada yang mau lihat dan periksa. Jadi menurut biografernya Padre Pio ini, Padre Augusto merasa sakit hati karena Padre Pio tidak kasih izin. Dan Padre Augusto sejak saat itu dia bilang Padre Pio ini stigmatanya itu karena dia histeris aja dan dibuat oleh manusia. Spiritualitasnya Padre Pio ini rendah. Dia udah lihat dan gak bener, ini bukan supernatural, kata Padre Augusto. Dia sudah berbohong. Bayangkan orang yang sangat penting, sangat hebat, sangat dihargai. Kenapa mesti bohong? Bilang udah lihat stigmatanya, padahal belum lihat. Dan dia katakan ini bukan supernatural. Sayang. Sejak itu Vatikan juga menjadi sangat terpengaruh sehingga Padre Pio ini juga dapat banyak pemeriksaan dari Vatikan. Kemudian dia gak boleh misa bertahun-tahun. Tapi Padre Pio bisa bertahan bahkan terus menjadi berkat. Karena apa? Karena kemurahan hati. Dia terus taat sama atasannya, terus dengerin, terus ikutin apa yang Vatikan katakan. Dan tentu Anda tahu sekarang Padre Pio udah jadi santo. Begitu banyak orang yang hidupnya diberkati lewat Padre Pio. Dalam hidup seringkali kita bisa iri dengan keberhasilan orang lain. Iri membawa kita pada kematian. Hal kecil bisa jadi hal besar. Jauhkan diri kita dari rasa iri dengan selalu bersyukur pada Tuhan dan hidup dalam kerendahan hati. Sehingga di keluarga kita, dalam persahabatan kita dengan teman-teman juga selalu ada damai.